GSR Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Putusan 116 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 amar putusan mengadili menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Pasca putusan MK nomor 116, partai-partai politik non-parlemen menginisiasi sejumlah pertemuan untuk menyamakan pandangan mengenai aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold di pemilu 2029. Pertemuan pertama digelar pada tanggal 22 Agustus tahun 2025 atas inisiasi Partai Perindut. Pada pertemuan ini, pimpinan dan pengurus parpol yang hadir sepakat untuk merumuskan formula baru aturan PT agar suara rakyat tidak selalu terbuang percuma saat pemilu. Selanjutnya, atas inisiasi Partai Hanura, digelar pertemuan kedua pada tanggal 25 September 2025. Pada pertemuan ini, partai-partai politik non-parlemen sepakat membentuk Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat atau GKSR. Seluruh parpol sepakat menunjuk Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Dr. Haji Usman Sabta, sebagai Ketua Umum GKSR. Menindaklanjuti terbentuknya GKSR, Partai Bulan Bintang atau PBB. Kemudian, menggagas pertemuan lanjutan. Pada tanggal 30 Oktober 2025, berbagai ide perbaikan sistem pemilu yang diusulkan oleh partai-partai politik non-parlemen dalam pertemuan tersebut. Selanjutnya, dihimpun menjadi agenda perjuangan GKSR. Pada tanggal 22 November 2025, GKSR resmi dideklarasikan pada pertemuan yang diinisiasi oleh Partai Buruh. Dalam pertemuan ini, seluruh parpol yang hadir sepakat menunjuk Presiden Partai Buruh, Insinyur Haji Said Iqbal ME, sebagai Sekretaris Jenderal GKSR dan Bendahara Umum GKSR dipercayakan kepada pimpinan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Pada pertemuan ini, disepakati pula organ GKSR terdiri dari Badan Pengarah dan Badan Pekerja. Badan Pengarah diisi oleh para Ketua Umum dan Presiden Partai, sedangkan Badan Pekerja diisi oleh para Sekjen atau Sekum dan sejumlah pengurus dari tiap parpol GKSR. Memasuki awal tahun 2026, GKSR memulai aktivitasnya dengan menempati sebuah kantor yang diberi nama Sekretariat Bersama atau Sekber GKSR yang berlokasi di wilayah Menteng, Jakarta Selatan. Pada tanggal 8 Januari 2026, Ketua Umum GKSR Bapak Dr. Haji Usman Sabta bersama sejumlah pimpinan parpol lainnya meresmikan kantor Sekber GKSR. Sejak Januari sampai dengan Maret 2026, Badan Pekerja GKSR telah melaksanakan serangkaian rapat untuk merumuskan konsep baru aturan PT. Dari rapat-rapat yang digelar, Badan Pekerja menemukan fakta bahwa pemberlakuan aturan PT sebesar 4% pada pemilu 2019 dan pemilu 2024 telah menyebabkan 50 sampai dengan 60 juta suara sah pemilih terbuang percuma. Suara yang rata-rata terbuang sebanyak 40% itu berasal dari suara sah parpol non-parlemen dan sisa suara parpol yang memperoleh kursi DPR pada pemilu 2019. Misalnya, suara terbuang yang tidak terkonversi menjadi kursi jumlahnya lebih dari 57,1 juta suara sah. Sedangkan suara yang terkonversi menjadi kursi jumlahnya sebanyak 82,8 juta suara. Di pemilu 2024, jumlah suara terbuang angkanya meningkat menjadi lebih dari 60,6 juta suara sah. Hanya 91,1 juta suara saja yang berhasil terkonversi menjadi kursi DPR. Berangkat dari kegelisahan atas terbuangnya puluhan juta suara pemilih di setiap pemilu. Dari situlah GKSR bertekad merumuskan formula baru mengenai aturan parliamentary threshold yang lebih adil dan tidak merugikan hak konstitusional, serta hak asasi manusia dari para pemilih dan calon, agar hak memilih atau the right to vote dan hak untuk dipilih atau the right to be candidate dapat dijamin dan terlindungi di setiap penyelenggaraan pemilu. Bagi GKSR, kedaulatan rakyat tidak boleh dibunuh oleh aturan PT. Setiap suara haruslah mempunyai nilai yang setara
dan mempunyai nilai keterwakilan. Satupun suara rakyat tidak boleh hilang.